guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan urgent message for the next 7 days. Pesan penting mendesak urgent yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan. Untuk ke-12 zodiak sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars. Yang akan aku bacakan secara berurutan guys, sesuai dengan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful ya. Kita akan mulai dari Earth sign di Taurus dan kemudian akan berakhir di Water sign untuk Pisces. Oke. Ini general reading ya guys, bisa tentang apa saja dalam aspek kehidupan kamu. Mungkin akan resonate dalam hal karir, atau keuangan, atau romance, atau persahabatan, atau hubungan dengan keluarga. Silahkan kamu tentukan sendiri jalan ceritanya. Yang pasti jangan dipaksain ya, karena aku bicara dengan banyak orang sekaligus. Jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi, oke? Dalam readingan urgent message, aku hanya akan ambil 2 kartu saja guys dari tarot ini. Yang pertama top of the deck yang akan menggambarkan keadaan kamu di awal minggu. Dan kemudian yang kedua ada bottom of the deck, itu adalah prediksi atau peluang yang akan terjadi di akhir minggu berdasarkan apa yang terbaca di awal minggu, oke? Selain itu aku juga akan ambilkan 1 kartu nasihat atau clue atau petunjuk dalam menjalani 1 minggu ke depan supaya lebih menyenangkan dan lebih mudah guys berdasarkan situasi yang terbaca nanti. Kita akan pakai deck yang ini untuk itu. Aku hanya akan shuffle 3 kali saja dan kemudian membaginya 3 ya. Angels, Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. All zodiac sign, Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Oke, 12 kartu paling atas adalah 12 kartu paling penting untuk ke-12 zodiac sign berdasarkan urutan yang biasa dipakai di channel Be Delightful. Oke. Selain itu akan ada video extended tentunya ya. Masing-masing elemen akan memberikan 1 perwakilan. Kita mulai dari Earth sign dulu. Ada Taurus, Virgo, dan Capricorn di sini. Halo Taurus, apa kabar? Kemudian yang kedua ada Fire sign, Aries, Leo, dan Sagittarius. Temperance, Sagittarius. Kok gue nervous ya guys. kayak baru-baru pertama reading deh. Yang ketiga ada air sign ya, Libra, Gemini, dan Aquarius di sini. Gemini. Dan yang keempat ada water sign, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Ini yang seksi-seksi semua ini kayaknya guys. Ya, yang seksi semua guys ya, Taurus, Sagittarius, Gemini, Scorpio. Oke. Nanti kalau kamu merasa cocok dengan apa yang aku sampaikan, resonate istilahnya sebentar lagi, dan tertarik untuk melihat informasi lebih detail tentang 1 minggu ke depan, dan tentunya akan lebih banyak nasihat untuk kamu ya, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Dan kalau ada masalah dalam mengakses video extended, silahkan di chat ke aku guys, nanti aku bantu cari solusinya untuk kamu, oke? Mohon maaf ini lampunya mati, lowbat belum sempat dicas. Agak gelap, Be Delightful agak gelap kali ini. Oke ya, kita langsung mulai saja. Yang pertama dari Earth sign, dimulai dari Taurus dulu ya. This is the Hierophant, kartunya para Taurus. Halo Taurus, apa kabar saudara-saudaraku? Call upon the Almighty God, call upon the Archangels, call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Taurian kolektif, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Yang di atas ada the Seven of Pentacles, yang di bawah ada the Ten of Cups. Oke. The happiness is waiting for you, Taurian. Ini kartu bagus semua guys ya. The Seven of Pentacles adalah kartu kesabaran dalam menunggu masa panen tiba. Dan the Ten of Cups adalah wish fulfillment, harapan menjadi kenyataan. Apa yang kamu harapkan Taurus? Ada yang kalian harapkan guys, kalian pengen sekali terjadi. Dan aku harus bilang di awal minggu ini harus sabar. Dan di akhir minggu kalian akan sudah melihat kabar baiknya. Ya, hati-hati dengan masa-masa Seven of Pentacles guys, karena kita sering menyerah di sini. Oke, entah kenapa orang-orang itu dalam menunggu masa panen suka nggak sabaran, ya, dan kemudian dipetik sebelum waktunya panen. Dan ini ceritanya adalah kesabaran untuk menunggu waktu yang paling tepat sampai nanti panen tersebut bisa menghasilkan maksimal. Contohnya gini, kamu menanam mangga, oke, mangga ini pasti panen di hari
ke 100 misalnya ya guys, because this is the Seven of Pentacles. Jadi kalau dari usia tanam sampai dengan panen 100 hari, katakan cabai aja deh guys, jangan mangga ya. Dan kemudian kamu sudah di hari ke 70. Itulah the Seven of Pentacles. Dan kemudian tinggal nunggu 30 hari lagi, kamu akan sampai ke hari maksimal di mana panenmu itu akan maksimal hasilnya. Tapi di hari ke 71, 72, 73 kamu akan udah petik itu cabai. Jadi nggak maksimal ya. Nah kayak begitu kebanyakan aku lihat Taurus di 1 minggu ke depan kayak nggak sabaran guys. Kayak di awal minggu ini kalian akan segera melakukan sesuatu atau mempercepat sesuatu supaya bisa seperti yang kalian inginkan. Dan ini baunya ketidaksabaran Taurus. No, don't do that ya. Pastikan semuanya berjalan dengan alami, proses natural, and you don't need to do anything anymore. Kamu nggak perlu melakukan apapun lagi dalam masa Seven of Pentacles selain menunggu waktunya tiba, hasilnya terlihat ya. Karena memang ini udah muncul guys. Inilah cabaimu tadi, Pentaclesmu tadi. Dan ini bisa mengenai uang mungkin, ini bisa mengenai hal duniawi lainnya, you mention. Tapi yang jelas kesabaran dan jangan mempercepat proses, apalagi mencurangi waktu ya untuk mendapatkan hasilnya. Karena nanti yang rugi kamu sendiri, kamu nggak akan dapat hasil yang maksimal. Karena kulihat yang mau kamu dapatkan itu cukup besar, bagus ya. Dan kesabaran sangat dibutuhkan di 1 minggu ke depan, oke? Too much screen time is making you awkward and sad. Go talk to a live person. Oke. Masa-masa menunggu ini akan terasa kayak membosankan sekali bagimu Taurus. Dan itu yang mungkin nanti bikin tangan kamu gatal atau usil gitu ya guys. Kamu ganggu-ganggu yang seharusnya sudah bagus, tinggal nunggu proses alaminya. Kamu ganggu-gangguin karena menunggu sekitar 30% lagi sampai masa panenmu datang itu terasa lambat sekali. Jadi kamu penting sekali belajar tentang kesabaran guys ya. Jangan sampai kamu merusak kerja kerasmu yang selama ini sudah kamu lakukan. Jangan sampai sia-sia guys, oke? I don't think it will be useless sebenarnya, tapi hasilnya tidak maksimal ya. Kamu masih akan tetap mendapatkan hasilnya di akhir minggu ini, tapi mungkin tidak maksimal kalau kamu rush up istilahnya atau mempercepat dengan paksa. Biarkan semuanya berjalan secara alami dan natural, dan waiting adalah kata kunci untuk kamu di 1 minggu ke depan, oke? Kamu dapat video extended ya Taurus. Nanti kita akan bahas ini di video extended. Oke guys, lanjut ke earth sign yang kedua. This is the Hermit, kartunya para Virgo. Halo Virgo, apa kabar saudaraku? I call upon the Almighty God, I call upon Dark Angels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Virgo Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Virgo. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. This is Hermit, yourself Virgo. Dan kemudian yang di bawah ada the Ten of Pentacles. Wow, Taurus sama Virgo kayak mirip-mirip begitu ya guys energinya. Hermit ini pun tentang ketenangan, diam. Tadi Taurus itu tentang kesabaran. Ngapain sih aku bahas Taurus diri dengan kamu ya? Mungkin kamu ada urusan dengan Taurus dengan Virgo ya. That's a very best perfect couple, oke? Kalau misalnya tentang romance adalah tentang kesabaran untuk kalian berdua. Oke, let's forget about Taurian. Mari kita lanjut atau fokus ke Virgo. The Hermit adalah masa solitude, masa diam, masa menyendiri, menyingkir. Ya, jadi jangan banyak-banyak berurusan dengan orang, because something is coming to you, and this is Ten of Pentacles. It's like wish fulfillment ya, harapan yang menjadi kenyataan tapi dalam bentuk duniawi. Oke. Jadi mungkin kayak kamu menunggu sejumlah uang, kabar baik mengenai project atau bisnis, kabar baik mengenai karirmu, kabar baik mengenai whatever it is yang berkaitan dengan hal duniawi, itu akan datang di akhir minggu ini katanya. But don't rush anything. Jangan mempercepat atau mencurangi apapun di awal minggu ini. Santai, be quiet. Karena kartu Hermit itu adalah kartu tenang ya, masuk masa-masa tenang. Mungkin akan menyakitkan Virgo because Hermit is related to dark night of the soul atau cleansing of the soul. Kemungkinan di awal minggu kamu akan ngerasa kayak galau-galau gulana gimana begitu ya guys. But this is divine intervention. Ya, ini adalah urusan universe sebenarnya. Kamu hanya nikmati aja, enjoy aja. Jadi kesendirianmu nanti atau kesedihanmu nanti di awal minggu ini kamu nikmatin aja. Jangan mencoba bikin cara untuk kamu keluar dari kesepian atau kesendirianmu. Nikmatin aja. Karena di akhir minggu kamu akan segera mendapatkan kabar bahagia tadi, atau find out your wish fulfillment, apapun yang kamu inginkan. Karena saat ini memang ada yang kamu inginkan Virgo. Kamu akan mendapatkannya di akhir minggu, dan itu diatur oleh universe, aku lihat. Yes. Mari kita lihat kartu nasihatnya. Face reality or live in la la land. Choose bravely. Believe what you see. Kamu kayak gak percayaan ya Virgo. Ada yang
kamu inginkan tapi kamu nggak percaya gitu loh. Kamu menginginkan sesuatu atau seseorang tapi kamu kayak nggak percaya pada sesuatu atau seseorang tersebut ya. Tapi keinginan itu sangat kuat sekali, mendorong kuat sekali, dan katanya face reality, live in the reality. Percayalah pada apa yang kamu lihat. Oke, jadi kamu itu melihat sesuatu dan kamu bilang enggak, pasti enggak kayak gitu. Ada kamu lihat yang baik, enggak baik gitu. Ada kamu lihat yang cantik, enggak cantik itu. Ada kamu lihat yang ganteng, enggak ganteng itu. Kayak begitu. Ada sesuatu yang kamu lihat ditangkap oleh matamu dan kamu langsung tidak mempercayai yang dilihat oleh matamu. Oke, sementara katanya kalau kamu mempercayainya itu akan mempermudah di masa-masa hermit ini. Oke. Dan there's nothing you can do about this hermit energy selain menunggu, karena ini major arcana ya guys, datang dan pergi divine timing. Begitu nanti hermit ini out, kamu sudah bisa mendapatkan the Ten of Pentacles ya. Kamu hanya perlu percaya bahwa yang terbaik untukmu, yang kamu inginkan itu akan kamu dapatkan di akhir minggu ini. Yes, you are wanting atau you are demanding for something, and it's like people Virgo, seperti kamu kayak menginginkan seseorang, tapi orang yang kamu inginkan itu kamu tolak-tolak. Kamu tidak mau melihat sisi baiknya. Kamu selalu cari sisi, I don't know what happened to you Virgo, okay? You have to deal with that. Kamu harus beresin itu dari dirimu sendiri. In line guys, if you want something, do everything to get that something, okay? Bukannya malah mereject atau menolak atau mengingkari. Jadi kamu nanti pusing sendiri ya. Oke, kita teruskan ke Earth sign yang ketiga guys. This is the Devil, kartunya para Capricorn. Halo Capi, apa kabar? Kalpan the Almighty, Kalpan Dark Angels, Kalpan the Holy Spirit, come to this reading. Please bless this reading for Capricorn Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Capricorn. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. The World, kemudian the Ace of Swords ya. Ini kayak konflik yang akan segera berakhir ya, atau ada masalah yang akan segera berakhir, dan kemudian di akhir minggu kayak ada kesempatan untuk berbaik-baikan, kayak ada kesempatan untuk menjalin silaturahmi atau menghadapi situasi yang harmoni ya. Kamu ini terlihat dalam konflik saat ini dari beberapa waktu sebelumnya, dan kamu kayak kebingungan, ini konflik bisa berhenti gak sih? Akan ada akhirnya gak sih? Kayaknya gak berkesudahan gitu. Kalian berdua atau kamu dengan pihak gitu ya yang berkonflik denganmu ini mungkin sudah melakukan dengan semaksimal mungkin, dengan segala cara gitu untuk bisa mengakhiri konflik tersebut, tapi kok gak berakhir-berakhir ya? Berkepanjangan, gak udah-udahnya begitu. Nah di awal minggu ini nanti itu kan diselesaikan dengan sendirinya secara alami ya, karena urusan karma-karmaan kayak udah beres. Urusan tentang taking and giving sudah selesai, dan aku lihat ini bukannya ending guys, maksudnya justru malah memperbaiki situasi ya. Dari yang awalnya panas-panasan kemudian akan baik-baikan, dari yang awalnya cuek-cuekan kemudian akan saling peduli, dari awalnya yang keras-kerasan kemudian akan saling memahami. Kayak gitu yang aku tangkap dari The World datang bersama dengan The Ace of Swords. Dan ini adalah kabar yang bagus sekali sebenarnya Capricorn. You don't need to do anything. Entah kenapa guys, semua urusan yang aku udah reading Taurus, Virgo, dan Capricorn, it's about don't do anything, don't rush up anything. Jangan memaksakan apapun, biarkan semua prosesnya berjalan secara alami, dan kamu akan melihat sendiri hasilnya di akhir minggu ini luar biasa sekali tanpa campur tanganmu, because this is divine intervention ya. Dari Capricorn ada The World, Virgo tadi ada Hermit, dan kemudian dari Taurus ada the Seven of Pentacles. Semuanya itu tentang kesabaran guys, atau tentang perubahan secara alami atau natural ya. Jadi jangan dipaksa-paksakan, ikuti saja alurnya. Oke. Stop texting, stop stalking, stop checking at that person, just stop. Berhentilah memberikan energimu katanya kepada sesuatu atau kepada seseorang dimulai dari hari ini. Capricorn, itu yang akan mempercepat proses alami. Oke, kamu itu kayak mau mengendalikan sesuatu supaya terjadi berdasarkan time frame-mu, karena kamu mungkin punya target sebelum ini begini, sebelum ini begini, dan itu membuat konflik berkepanjangan yang tidak udah-udahnya. Makanya tadi begitu kamu stop semua yang berkaitan dengan giving your energy to this party, apakah ini pihak lain atau seseorang atau beberapa orang, sekelompok orang begitu kamu abaikan, cuekin, menjauh dari mereka, menjauh dari dia, maka The World ini bisa berjalan dengan cepat secara alami. Dan di akhir minggu ini yang kamu inginkan justru malah terwujud dengan
tiba-tiba secara dengan sendirinya tanpa ada usaha apapun dari kamu. Because this is the Ace of Swords, this is new beginning. Oke? Dengan diam atau tidak melakukan apapun, proses akan berjalan secara alami katanya, dan itu dia intinya untuk ketiga zodiak di Earth sign. Kalian itu terlihat aktif sekali, dan begitu kalian jadi pasif justru malah situasi bergerak ke arah yang kalian inginkan dan prosesnya lebih cepat ya. Oke, itu dia untuk Capricorn. Kita akan segera lanjutkan ke elemen berikutnya guys. Ada fire sign. Diawali dari The Emperor. Ini kartunya para Aries. Halo Aries, apa kabar saudara-saudaraku? Akal Panda, Electric, Akal Panda, Archangels, Akal Panda, Holy Spirit, welcome to this reading. Please bless this reading. For Aries Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Aries. Ada the Five of Wands di bawah, dan kemudian ada the Six of Swords. Ya, kamu kayak akan keluar dari keraguan-raguanmu guys di 1 minggu ke depan nih ya. Awalnya kamu bertahan untuk memikirkan keraguan-raguan tersebut gitu, atau malah melakukan tindakan yang berbeda dari apa yang kamu pikirkan atau apa yang kamu percayai. Tapi akhirnya kamu akan letting go, release everything Aries. Ya, dari melakukan sesuatu jadi tidak melakukan apapun. Dan ini atas keputusanmu ya guys. Kalau nanti seandainya kamu nggak suka dengan hasil The Six of Swords, artinya aku seharusnya nggak berhenti melakukannya gitu. Maka jangan menyerah. Itulah pesan untuk kamu di 1 minggu ke depan. Tapi kalau memang kamu yakin bahwa it will stop right now, maka stop lah guys. Karena The Six of Swords ini adalah mengakui kekalahan. Ya, kayak ada perjuangan atau usaha yang kamu lakukan sudah cukup lama dari beberapa waktu sebelumnya hingga nanti di awal minggu ini, dan kemudian kamu akan menyadari dan mengakui kekalahanmu. There's nothing you can do anymore. Sudah, pergi, tinggalkan saja, dan aku rasa ini akan membawa ketenangan sendiri bagimu ya. Get over yourself. Iya, aku nggak akan baca kartu ini, kalimat ini karena cukup kasar, dan ini bisa ke screening sama YouTube nantinya, kamu baca sendiri aja. Get over yourself itu artinya kendalikan dirimu, taklukkan dirimu. Oke? Dan yang kalimat di bawah ini guys, kembalilah ke sensemu, kembalilah ke siapa dirimu yang sebenarnya. Jangan berantakan guys di 1 minggu ke depan ya. Ketika kamu nanti memahami siapa dirimu, back to your sense, dan kemudian itu yang akan memancing atau membuat kamu mampu untuk the Six of Swords, artinya mundur dari apapun yang saat ini menjadi pergumulanmu. Itu akan membuat kamu merasa jauh lebih tenang katanya, jauh lebih enjoy ya. Dan tentu saja akan ada perubahan ya guys, tentu saja. Once kita make decision Aries, tentu saja akan ada perubahan yang terjadi. Karena setiap keputusan yang kita buat di dunia ini pasti akan membawa perubahan dalam hidup kita ya. Oke, kita akan segera teruskan ke fire sign yang berikutnya. This is the Strength, kartunya para Leo. Halo Leo, apa kabar? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Leo Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Oke. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin, amin, amin. Oke, yang pertama ada The Wheel of Fortune, dan kemudian yang kedua ada The Hierophant. Oke, ini dua-duanya kartu Major Arcana, dan ini adalah Divine Intervention ya guys. Artinya tidak ada yang bisa kalian lakukan ketika Major Arcana datang ya. The Wheel of Fortune ini it's like easy, mudah, atau dilancarkan. Oke, tapi tujuannya adalah mengembalikan kamu ke prinsip yang sebenarnya, atau ke peraturan, ke kayak taat pada aturan dan peraturan, mengikuti compliance, code of conduct begitu. Tujuannya untuk kebaikanmu tentunya. Ketika The Hierophant datang guys di akhir minggu ini, kemungkinan besar kamu melakukan sesuatu yang tidak baik, Taurus. Dan di 1 minggu ini belum terlihat ada The Tower guys. Artinya kamu masih akan diberi kesempatan
atau kayak masih boleh gitu ya menjalani yang nggak baik ini atau melakukan yang tidak baik ini. Tapi nanti di awal minggu ini anggaplah dirimu beruntung dengan kehadiran Wheel of Fortune yang akan membawa kamu keluar dari ketidakbaikan tersebut menuju kebaikan ya. Dan ini di luar kendalimu guys. Yang nanti membuat kamu itu kena the tower adalah ketika kamu mengingkari atau menghindari these two major arcana ya. Artinya kamu udah tahu nanti dibawa pelan-pelan ke arah yang lebih baik, kamu malah tetap membelot guys, nggak mau jadi lebih baik, nggak mau jadi nah itu yang bikin nanti the tower datang. Tapi kalau kamu ikuti sesuai dengan prosedurnya atau alami natural begitu, dan aku rasa di akhir minggu ini kamu akan sampai kepada The Hierophant, dan The Hierophant ini akan membuat kamu merasa jauh lebih tenang guys ya, karena sudah kembali kepada peraturan atau sudah kembali ke jalur yang tepat gitu deh, ke hal yang baik ya. Oke, mari kita lihat kartu nasihat dari universe untuk kamu. Oke, shit is going down with your job. Aku rasa ini akan berkaitan dengan pekerjaan kamu guys. Kayak di kantor kamu itu atau apapun bisnis usaha yang sedang kamu lakukan saat ini, kamu tuh kayak tergoda untuk melakukan sesuatu yang tidak baik ya, atau sudah sejak beberapa waktu sebelumnya melakukan yang tidak baik. Dan ketika Wheel of Fortune datang di awal minggu, yang awalnya kamu ngerasa bakalan sulit kembali ke jalan yang benar begitu, itu akan dimudahkan ya. Misalnya kayak udah terjebak, kayak udah terpenjara dengan hal-hal yang tidak baik ini, kayak udah nggak tahu gimana caranya keluar dari hal-hal yang tidak baik ini, dan tentunya kamu sudah memikirkan bahwa this is not good, aku nggak mau melanjutkan yang seperti ini begitu, tapi nggak tahu gimana caranya keluar Ray. Itulah dia ciri-cirinya kamu resonate dengan readingan ini. Nanti akan dikasih tahu katanya gimana caranya keluar, dan yang pasti pintu keluar itu akan mudah untukmu. Silahkan ikuti pintu keluar tersebut, di exit istilahnya ya, dan mungkin itu akan mengorbankan sesuatu, but it is what it is. Selama itu untuk kebaikanmu, ada yang terkorban biarlah ya, karena The Hierophant ini adalah kartu ketaatan atau kepatuhan ya guys. Oke. Itu dia untuk Leo. Kita segera teruskan ke fire sign berikutnya. This is the Temperance, kartunya para Sagittarius. Halo Sagittarius, apa kabar saudara-saudaraku? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For Sagittarian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Sagittarius. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Oke. Ada the Five of Cups dan kemudian the Three of Swords. Oh, I'm on vacation. Every single day is a Ini dua-duanya kartu kekecewaan Sagittarius ya. The Five of Cups itu harapan tidak sesuai dengan kenyataan. The Three of Swords adalah pengkhianatan. Tapi dua-duanya adalah kartu kecewa ya. Ini minor arcana guys. Jadi kamu ini merasa kecewa karena kamu yang bikin. Artinya kamu mengadopsi situasi yang terjadi padamu itu sebagai bentuk kekecewaan ya. Five of Cups tidak akan pernah muncul di readingan orang kalau seandainya harapan dia itu tidak terlalu tinggi, atau kalau dia bisa mengadjust harapannya supaya sesuai dengan kenyataan ya. Tapi mungkin kamu itu harapannya terlalu tinggi dan kemudian kenyataannya tidak seperti yang kamu harapkan, muncullah the Five of Cups. Oke. Dan ini ada pada kendalimu ya. Begitu kamu bisa mengendalikan dirimu, maka kamu bisa keluar dari the Five of Cups. Dan kemudian the Three of Swords ini adalah pengkhianatan. Aku lihat kamu kayak menyalahkan orang, karena ini seperti menghadirkan pihak ketiga untuk disalahkan. Kamu akan menganggap orang mengkhianati kamu akan menyalah-nyalahkan atau menuduh orang mengkhianatimu, menuduh orang bikin kamu kesal, bikin kamu sakit hati. Dan aku lihat 1 minggu ke depan akan kacau balau sekali untuk kamu Sagittarius. Kalau begini kartunya yang keluar guys, untunglah kamu dapat video extended ya, jadi aku nanti bisa bahas lebih detail tentang ini. The Five of Cups ditambah the Three of Swords minor arcana ini muncul guys, kamu yang bikin. Mudah-mudahan nanti aku bisa bantu kamu gimana caranya membuang kedua kartu ini dari energimu di 1 minggu ke depan ya. Oke, mari kita lihat guys kartu nasihat dari universe untuk kamu. Ini kayak badai petir aku lihat di 1 minggu ke depan ya. Dan kamu perlu mencari tahu katanya dengan caramu sendiri guys, tentang what the fuck is going on in your life right now. Kalau kamu bau energinya itu bau menyalahkan, kamu gak akan pernah tahu guys kesalahanmu apa, because in your own, dari sisimu sendiri ya. Mungkin kamu menyalah-nyalahkan pihak ini, pihak itu, pihak ini, sampai kamu lupa mengevaluasi dirimu sendiri, because this is like apa ya guys, everything is falling down 1 minggu ke depan dalam hidupmu. Dan ini petir ya guys, the tower ini simbol petir.
Oke, jadi kamu lagi kena masalah besar di 1 minggu ke depan, dan lagi-lagi kamu nggak pernah mau mengevaluasi dirimu tentang kesalahanmu. Justru malah kamu merasa dirimu itu dihianati, dibully orang, atau ditipu orang, orang lain yang membuat kamu berada dalam situasi ini. No, if you always think about that Sagittarian, you will never get out from this shit, oke? Kamu harus cari exitnya dengan caramu sendiri, karena 2 kartu ini muncul di sini karena kamu yang bikin, bukan orang yang bikin, oke? Kamu dapat video extended ya, kita akan bahas ini nanti di video extended. Oke, berakhirlah sudah untuk fire sign guys. Kita lanjutkan ke elemen berikutnya, ada air sign. Dimulai yang pertama dari The Justice. Ini kartunya para Libra ya. Halo Libra, apa kabar saudara-saudaraku? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Libra Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Oke. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Libra. Yang pertama ada Queen of Pentacles dan kemudian yang kedua ada The Queen of Cups ya. Kamu akan menyadari bahwa sesuatu penting dalam hidupmu Libra di 1 minggu ke depan. Awalnya kamu kayak bilang atau mengabaikan gitu ya guys, deny. No, it's not that really important to me. Biasa aja. Gak ada istimewanya. Begini. Begitulah the Queen of Pentacles yang aku lihat di sini. But you are still holding on something ya. Artinya kan kamu memikirkan kan, yang apapun yang kamu bilang biasa-biasa tadi kan kamu masih tetap pikirkan Pentacles, oke? Dan kemudian di akhir minggu kamu akan drowning banget, mengubah semua ucapanmu tadi dari yang awalnya bilang biasa aja, nggak ada yang penting, nggak ada yang istimewa, jadi oh my god, this is so incredible, luar biasa banget, ini penting banget ternyata. Kayak ada sebuah situasi yang awalnya kamu anggap nggak penting, di akhir minggu ini kamu akan anggap penting sekali bagi dirimu ya. Dan it's like consuming your emotion so deeply. Kamu akan kayak berantakan guys secara emotion di akhir minggu ini, karena akhirnya kamu keluar dari masa denial, dari masa penolakan atau dari masa mengingkari ya. Ini kayak keluar dari masa pengingkaran cepat di 1 minggu ke depan. Di awal minggu ini kamu masih di Queen of Pentacles, itu gara-gara kamu selalu mengingkari dari hari-hari sebelumnya atau dari beberapa waktu sebelumnya. Tapi itu nggak bisa lagi guys, because the heart is talking. Hati akan bicara di akhir minggu ini ya. You do you. Kamu adalah kamu. Oke. Jadi ketika kamu melakukan denial tadi Libra, you are not yourself. It's like shit guys ya. Menyebalkan sekali. Kamu bayangkan aja kamu bukan dirimu dan kamu tinggal di dunia ini. Kamu kayak kebingungan. Aku siapa? Aku di mana? Dan munculnya energi The Queen of Cups di akhir minggu ini adalah you are becoming you. Disitulah kamu menyadari bahwa yang awalnya kamu bilang gak penting, oh ternyata penting. Yang awalnya kamu anggap biasa aja, oh ternyata luar biasa. Yang awalnya gak aku peduliin mah, itu mah kecil sama aku, kamu akan menganggap sangat berharga sekali. You are becoming you di akhir minggu ini. Congratulations Libra, mengenai akhirnya kamu akan membuat tindakan tertentu setelah mengetahui siapa dirimu dan apa yang kamu inginkan, dan apakah yang kamu pikirkan ini atau situasi ini berarti atau tidak untukmu. Good luck with what are you doing after this week over ya. Setelah hari Sabtu minggu depan, silakan do something jika kamu memang sudah mengetahui sebenarnya situasimu ini dan paham dengan keadaanmu, siapa dirimu, bagaimana perasaanmu, dan tentang yang kamu anggap awalnya nggak berharga menjadi berharga di akhir minggu ini. You need to do something because you are not other people ya. Kamu harus menjadi dirimu sendiri, katanya mengakui yang sebenar-benarnya tentang dirimu, dan kemudian perintilan-perintilan yang ada di dalamnya termasuk perasaan, keinginan, whatever you mention, yang jelas jadilah dirimu sendiri dan ikuti apa yang memang benar kamu mau. Oke, kita segera teruskan guys ke elemen air sign ya, atau elemen udara berikutnya. This is the Lovers, kartunya para Gemini. Halo Gemini, apa kabar saudara-saudaraku? Call upon the Almighty God, call upon the Archangels, call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Gemini Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days.
Oke, ini dia informasi penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan ya Gemini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Oke, The Sun di awal minggu dan kemudian akhir minggu ada The King of Wands. Kamu kayak akan dihormati orang, dihargai orang di 1 minggu ke depan. Aku lihat because something is shining brightly in your life Gemini. Entahlah ini karir kamu cemerlang, atau kamu menyelesaikan sebuah tugas dengan baik, kamu menyelesaikan project dengan baik, atau bisnismu bagus di awal minggu ini atas kerja kerasmu tentunya ya guys dari beberapa waktu sebelumnya. But this is the sun major, kan artinya universe yang kasih ke kamu regardless kamu bekerja keras atau tidak. Oke, masa-masa cerah ya, pagi hari dimana semua orang akan bisa memahami siapa dirimu. Orang akan bisa lihat kamu guys, menghargai, menghormati kamu. The Sun datang bersama dengan The King of Wands. Oke, just enjoy the moment because this is an opportunity. I think King akan selalu duduk, dia tidak melakukan apapun ya. It's only about enjoying the moments. Oke, kamu adalah tipe Gemini mungkin yang pelimpan guys ya. Malam kamu bingung, siang kamu bingung. Nah siang ini guys seharusnya tidak ada yang perlu dibingungkan. 1 minggu ke depan adalah masa fun, masa menyenangkan, masa enjoying the day as the King of Wands. Okay, everybody adoring you guys. Oke, kamu itu terlihat luar biasa seksi, menarik, terlihat sukses, terlihat keren di 1 minggu ke depan. Just enjoy your day ya. Kalau kamu mau bikin The Sun ini menjadi gelap, tentu saja bisa Gemini ya. Ada orang guys sebenarnya keadaannya baik-baik aja, tapi dia akan selalu cari cara untuk mengeluh. Nah kamu bisa melakukan itu kalau kamu mau. Tapi tugasku di sini bilang sama kamu, harusnya tidak ada yang kamu keluhkan. Everything is fine in your life di 1 minggu ke depan. Dan The King of Wands ini adalah figur atau energi orang yang menghargai dirinya, self-worth, mengetahui siapa dirinya yang sebenarnya dan menganggap dirinya luar biasa. And you need to do that in the next 7 days ya. Oke. Jangan aku bacakan ya guys. Oke, apapun itu nanti yang membuat energimu atau vibrationmu itu low, kamu jangan izinkan itu berkepanjangan ya. Kamu harus tahu cari caranya kembali. Oh, I'm the sun right now. I'm a King of Wands right now. I'm in the sun situation right now. This is the day. Ini siang hari, matahari lagi terbit untukku. Aku lagi cerah-cerahnya, lagi kelihatan. Apapun itu yang membuat aku jadi down, aku tidak mau. Kamu harus belajar untuk keluar dari energi down atau ego ini guys, atau apapun itu. Katanya drop itu jatuhkan, buang, dan itu akan mempermudah kamu to enjoy your day for the next 7 days. Kenapa? Karena everything is a season Gemini. Ya nggak sih guys? Semuanya musim di dunia ini. Jadi ketika kita sedih itu musim. Kita nggak akan sedih selamanya. Ketika kita lagi senang itu pun musim. Kita tidak akan senang selamanya. So enjoy the moment when you are in the sun energy, atau lagi dalam keadaan senang atau harusnya bisa senang. Kenapa kamu nggak memilih senang guys? Kenapa kamu justru malah mencari yang gelap-gelap dalam hidupmu? Oke. Kamu dapat video extended ya. Nanti kita bahas ini di video extended. Oke, kita teruskan guys ke air sign yang berikutnya. This is the star. Kartunya para Aquarius. Aku sering banget kalau bagian Aquarius ini agak-agak gimana gitu ya. Emang kita ada karma apa sih dulu Aquarius ya? Aku tuh guys kalau ngelihat Aquarius itu kayaknya kayak pengen ngolok-ngolokin, pengen goda-godain, pengen ganggu-gangguin sampai bikin dia kesel gitu. Nggak tahu, dari dulu guys, dari dulu. Dari mulai aku tahu tentang who is Aquarian, who is Taurian begitu ya. Pengennya olok-olok aja terus gitu. Teman-teman aku Aquarius itu aku selalu bilang kalau misalnya ada Aquarius gitu ya, aku bilang yang ini nih cocok nih untuk jadi orang-orang suruhanku, ini nih cocok nih untuk pengiringku, gitu-gitu nih. I don't know. Kalau kalian emang sudah lama main di Be Delightful, dari pertama aku buka channel ini aku selalu kalau bagian Aquarius ngakak mulu, nggak tahu kenapa. But in a good way ya, aku nggak benci kalian Aquarius, tapi it's not like we can do something together in serious way. Kalau kita berdua tuh berurusan, menurutku kita nggak akan pernah bisa serius gitu. Akan selalu yang nggak jelas. Okay. Regardless all of that, let's see what's your message for the next 7 days Aquarian ya. Tackle Pandil, Mike 3, Tackle Pandar, Angel, Tackle Pandar, Holy Spirit to come to this reading. Ngambek guys. Aduh. Please bless this reading for Aquarian. Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much.
Oke, ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan ya, Aquarius. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Yang di atas ada The Knight of Cups dan kemudian yang bawah ada The Ten of Swords. Oke. Kamu kayak akan dihianati Aquarius. Kamu tulus pada seseorang dan kemudian seseorang kayak akan tidak tahu bagaimana caranya membalas ketulusanmu ya. The Knight of Cups is a very pure energy about offering something related to emotion atau apologizing ya. Itulah kartu The Knight of Cups dan ini selalu tentang keseriusan. Aku tahu Aquarius, kalian itu serius guys. If you doing something, it must be in a serious way, oke? Jadi kamu itu nggak akan mau melakukan sesuatu yang disebut dengan apa namanya sebagai formalitas ya. Kecuali dalam keadaan terpaksa, maybe kalau di kantor gitu ya, kamu itu akan hormat lah ya guys. Kita sama orang, namanya juga ada hierarki di dalamnya atau ada peraturan di situ. Tapi kalau dalam personal life, kamu itu paling gak suka kalau harus berpura-pura, harus membuat dirimu care padahal kamu gak care. So this is you are really in care situation ya. Kamu itu sangat peduli sekali, offering something kayak peduli menawarkan sesuatu ke seseorang atau meminta maaf ke seseorang, tapi datangnya the Ten of Swords guys. Kamu itu kayak mendapat perlakuan yang tidak baik ya. Mari kita lihat nasihatnya dulu Aquarius. Kenapa kamu dibegitukan? Don't believe every thought you have. Oke, berarti kendalikan pikiranmu ya. Kamu adalah air sign guys. Oke, you are about strategy sebenarnya. Dan kamu ini akan mellow banget di awal minggu. Itu akan membuat kamu ngerasa need to fix something based on emotion to somebody. Jangan dengarkan itu katanya. Ini minor arcana bisa datang, bisa tidak datang. Tapi kalau kamu udah lebay-lebayan atau pakai perasaan di awal minggu, kamu akan dikecewakan. Kamu harus kejam katanya. Kamu harus tegas katanya, jangan lembek-lembek ya di awal minggu ini. Karena nanti kalau kamu lembek-lembek, kamu itu kayak akan merasa rugi sendiri. Kamu harus kejam, tegas ya. Tegas itu bukan maksudnya bukan harus sampai kamu mengintimidasi orang, menghajarkan orang, enggak guys gitu. But don't put your emotion in there. Tegas ya. Kalau misalnya ini tentang kerjaan kamu, maka kamu harus tegas ke anak buah misalnya atau ke teman-teman satu kantormu gitu. Jangan mau main lembek-lembekan gitu loh guys, maksud aku. Kalau kamu adalah atasan terutama, kamu jangan lembek-lembek ke sama anak buah kamu. Atau kalau ini whatever the situation, romance misalnya, kamu jangan mau melo-melo lembek gak jelas ke pasanganmu. Kamu harus tegas karena sepertinya kebaikan hatimu akan disia-siakan aku lihat di 1 minggu ke depan, dan itu akan sangat membuat kamu kecewa ya. Dan ini masih bisa kamu perbaiki because this two card adalah minor arcana. Ini datang karena kamu yang bikin, muncul di sini karena kamu yang bikin. Kamu bisa perbaiki ya. Kalau kamu nggak pengen ada the Ten of Swords, maka tidak boleh ada Knight of Cups. Kalau kamu tidak pengen ada kecewa karena dihianati atau justru malah dipermainkan, maka jangan main-main emotion atau perasaan di awal minggu, oke? Just rescue yourself. Yakinlah pada dirimu sendiri dan atur bereskan dirimu. You can do that, yes. Jangan main-main emotion di awal minggu. Kamu akan kecewa katanya, oke? Oke, berakhirlah sudah untuk air sign guys. Kita akan segera pindah ke elemen terakhir, ada water sign. Dimulai yang pertama dari The Chariot. Ini adalah kartunya para Cancerian. Halo Cancer, apa kabar saudara-saudaraku? Kalau pandai Almighty God, kalau pandai Archangels, kalau pandai Holy Spirit, welcome to this reading. Please bless this reading for Cancer Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan. Cancerian, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Yang di atas ada the Nine of Cups dan kemudian di bawah ada the Four of Cups. Oke. Aku rasa kamu tidak akan tidak bisa enjoy yourself di 1 minggu ke depan. Kamu kayak terkesan mundur guys, atau gak pedulian gitu dengan situasi tertentu, menjauh, menghindar. Tapi pada akhirnya kamu akan memutuskan untuk peduli. That's the Four of Wands ya. Kayak ada orang yang gak mau pulang
di awal minggu, enggak deh aku nggak akan pulang, ternyata pulang. Apalagi ini tentang mudik-mudikan ya, kan bentar lagi mau mudik guys, udah mudik ya, udah mulai mudik. Jadi di awal minggu ini kamu udah yakin banget, enggak aku nggak mudik, aku di sini aja. Misalnya kampung di Solo, misalnya kamu kerja di Jakarta, udah tahun ini fix aku udah putuskan nggak mau mudik, ntar telepon aja atau kirim duit deh ke kampung ke orang tua gitu misalnya. Aku nanti di sini aja lah nyantai-nyantai tidur seharian, Jakarta lagi sepi gitu misalnya. Di awal minggu begitu kamu yakin, because the Nine of Cups is detached emotionally, kayak nggak pengen ada urusan emotion dengan siapapun. Tapi di akhir minggu kamu akan udah sampai di rumah. Ada perubahan cepat yang terjadi guys, dan ini dalam keadaan senang tentunya. Maybe you are thinking about your family. Oh my god, this is a precious things in my life, the only precious things in my life. Dan kemudian kamu akan pulang Cancerian ya. Akhirnya kamu tiba-tiba udah sampai di Solo di akhir minggu ini. Atau kalaupun misalnya ini tidak berkaitan dengan mudik-mudikan, misalnya perasaan begitu, awalnya kamu kayak akan menghindari seseorang, dan kemudian di akhir minggu kamu akan mendapatkan kebahagiaan tersendiri dengan versi tersendiri ketika kamu bersama dengan dia ya. Aku ngeliat kayak ada orang yang mencoba menjauhi seseorang dan kemudian kembali mendekat. Oke, dari satu menjadi dua. Oke, ada hubungan yang akan segera diperbaiki, ada juga cara bergembira atau berbahagia yang akan segera improve. This two card, dua-duanya ini kartu bagus guys. Dalam keadaan the Nine of Cups, orang happy loh, nggak ada yang sedih di Nine of Cups ya. Tapi menemukan kegembiraan atau kebahagiaan berbeda dalam bentuk the Four of Wands, dan ini kan selalu dalam bentuk dua orang. And you will enjoy both of this situation. Kamu akan senang. Jangan ragu-ragu ya. Kalau nanti di awal minggu kamu ngerasa kayak just be alone, dan kemudian di pertengahan minggu kamu ngerasa kayak oh my god I need somebody, find somebody. Siapa itu guys? I don't know, you know, entah teman-temanmu, keluargamu, pacarmu, entah siapa itu, dekati mereka dan kamu akan menemukan kebahagiaanmu sendiri katanya ya. Oke. You are the, aku nggak tahu kenapa kamu dapat kartu ini. It's like you are the problem. Jadi ketika nanti kamu masuk ke the Four of Wands, you are feeling good. Dan yang paling penting adalah siapapun Four of Wands yang kamu datang itu akan merasakan jauh lebih senang. Karena selama ini berarti kamu sumber masalahnya. Ketika kamu menjauh, berarti yang kamu tinggalkan ini atau yang tidak mau kamu dekati ini kacau balau guys. Walaupun kelihatannya kamu itu sendiri bersama nggak ada masalah, tapi satu pihak di sono itu kayak berharap sekali kamu ada di dekatnya ya. Jadi kalau tadi kita kembalikan tentang mudik guys, mungkin kamu bilang ntar aku kirim ini ya pak gitu ya, misalnya ke keluarga, uang aja aku nggak mudik gitu. You are the shit katanya, berarti kamu masalahnya di sana itu. Mungkin oke lah, nggak apa-apa nak kalau kamu nggak bisa pulang, tapi dalam hatinya nangis meraung-raung guys, karena kamu sumber masalahnya. Nah begitu kamu sampai di sana, itu kan there's another happiness for yourself, dan itu pun akan membuat happiness bagi mereka, karena the Four of Wands itu kartu bahagia guys untuk semua pihak, termasuk orang-orang yang ada di dalam kartu ini. Oke. With a little thing to do, you can make people smile, you can make people happy, Cancerian, something like that, okay? Dan you don't even realize, guys, that you as Cancerian can make people happy di akhir minggu ini, by the end of this weekend. Karena katanya you are the source, sumbernya. Begitu nanti kamu bisa membuat keputusan untuk tidak happy sendirian, maka happinessmu itu akan mengalir atau menular ke orang-orang yang akan kamu datangi begitu. Ketika kamu sendiri kamu happy, ada sekelompok orang di sini menunggumu misalnya. Ketika kamu balik ke sini bergabung dengan mereka, kebahagiaan itu akan tersalur. Ya kayak entah mungkin ada uang yang juga kamu salurkan. Tapi yang jelas the Four of Wands itu kan tentang stability ya. Artinya bisa jadi ada uang juga yang akan kamu kasihin, dan itu bikin mereka bahagia katanya ya. Tapi kalau kamu memang mau main tunggal, solo fighting di awal minggu ini sampai ke akhir minggu, it doesn't matter. Ya tidak ada masalah aku lihat di sini, terserah padamu. Tapi ada seseorang atau sekelompok orang yang menunggumu katanya di akhir minggu ini, dan mereka akan jauh lebih senang kalau kamu ada di dekat mereka ya. Dan aku rasa ini berkaitan dengan mudik-mudikan Cancer. Apaan itu? Oke. Kita akan teruskan untuk water sign yang kedua. This is the Death, kartunya para Scorpio. Halo Scorpio, apa kabar saudara-saudaraku? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Scorpio Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars.
Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Scorpio. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Oke. Wih, kartu bawah kamu jatuh guys. Ada Two of Wands. Di atas ada The Six of Cups. Lucu ya guys. Kalau ini tadi terbalik ke sini, ini ke sini akan gampang sekali menjelaskannya sih. Aku tak pikirkan dulu apa iki. Karena ada Six of Cups itu it's like reunion, bergabung kembali. Oh, oke. I know. Jadi ini seperti di dalam keramaian aku masih merasa sepi. Sendiri memikirkan kamu. It's like a reunion will happen in this early weekend, dan kemudian kamu akan merasa kesepian atau kesendirian katanya Scorpio. Itu kayak kamu merasa sedih di tengah-tengah keramaian, dan itu akan mengganggu kamu sekali. Kok bisa gitu ya guys? Oh, it's not everyone else fault, it's yours. Ini bukan kesalahan orang lain, tapi ini kesalahanmu sendiri katanya. You need to know about this Scorpio. Berarti apapun yang membuat kamu nanti merasa sedih di akhir minggu, di tengah-tengah keramaian tadi, itu semua salahmu, bukan salah orang. Jadi kayak bayangkan gini Scorpio, mungkin berkaitan dengan mudik-mudik juga guys ya. Kamu mungkin akan mudik di awal minggu ini dan sampailah di kampung ya. Sampai di kampung, kamu ngerasa kayak nggak cocok sama mereka semua. Kamu akan menjauh, melipir guys, sendirian lah, jalan-jalan ke sana, jalan-jalan ke sini, and you are feeling lonely, longing of something. That's the Two of Wands begitu. Kalau kamu menyalahkan mereka, entah karena nggak cocok dari dulu, aku nggak pernah cocok sama mereka, biar gimana pun nggak bisa. It's your fault katanya, itu salahmu. Harusnya kamu tidak ada Two of Wands atau longing for something. Harusnya kamu tidak kesepian di tengah keramaian. You need to do something to fix something about that, untuk bisa keluar dari energi the Two of Wands, because the Six of Cups supposed to be a very happy energy guys. Ini harusnya menggembirakan sekali, because this is a reunion, perkumpulan kembali, persatuan kembali. Tapi kamu kesepian, kan aneh. Berarti you are avoiding ya, kamu akan menghindari datang gitu, held this reunion, tapi kamu tidak akan terlihat available di antara orang-orang yang berkumpul di reunion tersebut ya. Jangan begitu Scorpio, kamu harus segera adjust yourself, oke? Apalagi kalau mudik guys, sekali setahun doang, ya nggak sih? Oke, kita akan segera teruskan ke zodiak water sign yang terakhir. This is the moon, kartunya Bapak Ibu Pisces. Halo, apa kabar saudara-saudaraku? Kamu dapat video extended Scorpio ya? Scorpio mah udah out ya. Nggak apa-apa deh. Mari kita lihat. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Pisces Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Oke, ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Pisces. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Oh, the Two of Cups yang di bawah, lalu kemudian ada the Ace of Swords di kartu kanannya ya. Di atas the Two of Cups, kemudian Ace of Swords di kartu kanannya. Kayak dua orang bersatu kembali, ada yang berbaikan lagi, ada yang sepakat untuk gencatan senjata, kayak ada yang sepakat untuk berdamai di 1 minggu ke depan ya. Dan ini two way guys, because this is reciprocally. The Two of Cups akan selalu reciprocally. Jadi bukan satu orang yang datang minta maaf ya, enggak. It's like sungkem gitu kan, datang berdua ya. Tapi ini akan melibatkan perasaan. Jadi bukan hanya sekedar formalitas. Bayangkan ya kalau misalnya kita lagi gini-ginian, itu kan ada 2 sekali datang ya. It's like that, okay? Mungkin ada pemberian hadiah juga. Mungkin akan ada tukar-tukaran hadiah gitu, karena ini cups yang dipegang ditawarkan reciprocally. Ini ngasih dan ini memberi, ini ngasih, ini memberi, ini ngasih, ini menerima. Give and take and give istilahnya ya. Dan 2 arah, same energy, same intention, and this is a very good energy guys, the Two of Cups, karena berbalasan, dan kemudian akan ada perjanjian tentang let's not do it again. Do it again yang aku maksud di sini adalah konflik atau apapun itu yang baunya berantem ya. Karena The Ace of Swords ini guys ceritanya tentang perdamaian. Ini hanya muncul ketika ada orang yang berantem ya.
Ada macam-macam ace, salah satu Ace of Wands itu pun new beginning, tapi bukan tentang berantem. Ace of Swords, khusus Ace of Swords itu gencatan senjata, ya. Jadi yang awalnya perang dingin kemudian jadi lancar berbicara, yang awalnya saling diam kemudian akan jadi lebih hangat dalam berbicara. Itu yang mau terjadi di 1 minggu ke depan, dan dua arah. Bukan salah seorang aja yang datang minta maaf misalnya, tapi dua-duanya itu and a very very pure intention. The Two of Cups, ya. Mari kita lihat kartu nasihat untuk kamu Pisces. Oke. Jangan terlalu dekat katanya dengan ini orang. Maybe the energy is not really that stable, just like what you think, Pisces. Jadi kemudian setelah nanti yang gini tadi, dan itu kan sense-nya kan enak banget gitu guys, karena purity dua-duanya. Tapi jangan langsung talk nonsense to this person, ya. You still need to analyze the energy, observe what kind of person yang sedang kamu dealing ini, karena kan kalian lama berseteru gitu guys. Jadi jangan asal jeblak jeblok nyeplak. Takutnya nanti kamu itu justru malah create bikin masalah baru gitu loh Pisces, yang aku takutkan. Karena dibilang di sini don't talk too much, artinya jaga diri lah ya. Even kamu akan nanti merasa senang sekali karena kalian berdua akan berhadapan-hadapan di awal minggu ini, tapi jaga sikapmu, jaga ucapanmu. Bukan berarti kamu jadi kayak apa ya, pakai topeng gitu, bukan guys, tapi menjaga sikapmu itu sebenarnya untuk melindungi dirimu ya, supaya kamu tidak bikin masalah Pisces. Karena ini the Two of Cups, kemungkinan besar dia akan meresponnya dengan masalah juga kan, reciprocally guys, seperti bercermin. Jadi kalau kamu kayak nanti kesannya menyindir, terutama di Mercury retrograde seperti sekarang, dia akan kamu tangkap omongannya pun kayak akan menyindir. Nah, jadi biasa aja, santai aja, jangan terlalu lebay ya, nggak usah sampai pelukan terus kemana-mana. Yang penting aman dulu, perdamaian terjadi dulu, seterunya sudah selesai. Ini akan jangka panjang ya, dengan cara tidak terlalu intens di 1 minggu ke depan, oke? Oke, dengan berakhirnya readingan Pisces tadi, maka berakhirnya sudah readingan urgent message for the next 7 days untuk kesempatan kali ini. Halo Taurus, kemudian halo Sagittarius, kemudian halo Gemini, dan yang terakhir halo Scorpio. Zodiak-zodiak seksi ini. Kalau kamu merasa resonate, cocok dengan apa yang aku sampaikan barusan, dan tertarik untuk melihat informasi lebih detail tentang 1 minggu ke depan, atau lebih banyak nasihat lagi tentang 1 minggu ke depan, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Itu aja yang aku punya untuk kalian, all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars, di readingan urgent message for the next 7 days untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat guys. Sampai ketemu lagi di readingan urgent message berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.